Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Aridotul Hafiyah. Saya adalah salah satu dosen di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu persyaratan dalam Seldos kali ini, yaitu PDD UKTPT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya mulai dari alasan kenapa saya mengampu mata kuliah yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selama menjadi mahasiswa, baik itu S1 maupun S2, saya merupakan atlet pada cabang olahraga pencaksilat yang telah mewakili alma mater dalam berbagai pertandingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, berikut ini adalah sedikit CV saya untuk di cabang olahraga pencaksilat dan beberapa prestasi saya di bidang akademik. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompetensi, saya juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LSP dari PAIFORI atau Perhimpunan Ahli Ilmu Fa'al Indonesia, sehingga saya mendapatkan kualifikasi atau kompetensi ahli ilmu fa'al olahraga atau AIFO. Nah, berikutnya sebagai upgrade keilmuan juga saya mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan ilmu gizi yang diadakan oleh beberapa asosiasi profesi gizi olahraga. Oleh karena itu, mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu berdasarkan hal-hal tadi adalah yang pertama, mata kuliah Statistik Pendidikan dan Olahraga ini adanya di semester genap. Bahan ajar atau sumber belajar yang saya kembangkan yang pertama yaitu buku statistika dalam pendidikan dan olahraga. Ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Buku ini merupakan kolaborasi kami, dosen Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Mehmet Muhammad MPD dan saya dengan salah satu profesor atau guru besar di bidang keolahragaan di Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD. Alhamdulillah buku ini sudah dicetak dan diedarkan secara nasional, kemudian sudah terbit juga HKI-nya. Kemudian berikutnya saya membuat video materi statistika, saya buat playlist di YouTube Danilov Ari 91 channel. Berikutnya yang kedua yaitu mata kuliah teori praktek pencaksilat. Ini adanya di semester ganjil, bahan ajar dan sumber belajar yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu buku ajar pencaksilat. Nah, buku ini juga sudah diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada dan sudah di HKI-kan. Nah, berikutnya yang sedang saya lakukan juga hingga saat ini adalah mengembangkan media belajar, yaitu aplikasi Android jurus tunggal pencaksilat berbasis analisis biomekanika. Ini aplikasinya sudah jadi dan sudah saya terapkan di semester ganjil di semester lalu, sehingga akan membantu mahasiswa dalam pembelajaran jurus tunggal pencaksilat, dilengkapi dengan analisis biomekanika. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu ilmu faal dan praktikum faal olahraga ada di semester genap. Nah, bahan ajar yang saya kembangkan yaitu buku panduan praktikum faal diterbitkan oleh FKIP Unisma Bekasi. Kemudian yang kedua adalah video praktikum faal olahraga. Ini sudah saya buatkan playlistnya juga di YouTube Danilov Ari 91 channel, karena memang selama pembelajaran daring ini memang agak sulit untuk mahasiswa bisa ke kampus, sehingga saya berinisiatif untuk membuat tutorial melalui beberapa bantuan dari mahasiswa sebagai subjek, dan video ini saya ambil di Laboratorium Ilmu Faal di Unisma Bekasi. Nah, berikutnya yang keempat adalah ilmu gizi, adanya di semester ganjil. Untuk bahan ajar yang saya kembangkan, saya membuat formula untuk salah satu materi yaitu somatotype. Jadi
saya membuat formula dalam bentuk Excel sehingga ketika mahasiswa mempraktekkan pengukuran somatotype itu hasilnya tinggal di-input di Excel dan akan langsung diketahui hasilnya tanpa hitung manual lagi. Berikutnya adalah video materi ilmu gizi. Ini juga sudah ada playlistnya di YouTube Danilov Ari 91 channel. Nah, berikut ini adalah beberapa bahan ajar yang sudah saya kembangkan. Yang pertama, ini buku statistika dalam pendidikan dan olahraga yang tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, buku pencak silat. Kemudian aplikasi Android, analisis biomekanika dari jurus tunggal pencak silat. Ini tutorialnya, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa teori dan sejarah dari pencak silat. Seperti ini tampilannya. Kemudian berikutnya yaitu pedoman praktikum soal olahraga. Ini adalah cover bukunya. Berikutnya, ini adalah channel YouTube Danilov Ari 91 channel. Konten kreatornya kebetulan saya pribadi dan suami saya. Di sini ada beberapa playlistnya berkenaan dengan materi mata kuliah yang saya ampu, yaitu di sini ada praktikum faal olahraga, kemudian statistika pendidikan dan olahraga, kemudian gizi dan nutrisi, dan beberapa playlist yang lainnya, termasuk di situ nanti ada playlist akademisi, dosen dan peneliti. Di situ juga tempat saya berbagi informasi dengan dosen-dosen terkait dengan akun-akun akademik. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Pendidikan dan Olahraga. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah RPS dari mata kuliah Statistik Pendidikan yang saya kembangkan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Nah, di sini sudah saya jelaskan capaian pembelajaran program studi. Untuk di unsur sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah juga sudah saya sampaikan di sini. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai teori statistika dan mampu meningkatkan kesadarannya mengenai kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Kemudian yang kedua yaitu mampu melaksanakan pengolahan data penelitian dengan memanfaatkan teknologi yang update. Nanti ada beberapa kualifikasi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, termasuk bagaimana cara menggunakan software-software untuk analisis data. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan hasil pengolahan data dalam memecahkan masalah pendidikan dan olahraga. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis hasil penelitian berdasarkan teknik analisis data dan mempresentasikannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Statistik Pendidikan ini membahas tentang konsep, contoh, dan analisis data pada statistika deskriptif dan inferensial dalam kajian bidang pendidikan dan keolahragaan. Ya, di antaranya ada konsep statistik, kemudian pengumpulan dan penyajian data, ukuran kecenderungan memusat, ukuran penyebaran, estimasi parameter, dan pengujian hipotesis. Untuk bahan kajian atau materi yang akan saya sampaikan dalam 16 kali pertemuan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, itu ada pengantar statistika. Kemudian yang kedua adalah variabel pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Pada pertemuan ketiga, yaitu konsep dan notasi data. Pada pertemuan keempat, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Pertemuan kelima, yaitu belajar mengenai aplikasi SPSS dan penyajian data. Berikutnya, yaitu taraf signifikansi. Kemudian, pertemuan ketujuh, yaitu ukuran kecenderungan memusat untuk materi mean dan median.
Di pertemuan ke-8 yaitu pelaksanaan UTS, ini kita sudah coba simulasi untuk pengolahan data baik menggunakan bantuan Excel maupun SPSS. Nah, berikutnya di pertemuan ke-9, materinya adalah ukuran kecenderungan memusat pada materi modus dan simpangan baku. Kemudian pada pertemuan ke-10 yaitu ukuran penyebaran. Di sini saya sampaikan mengenai skor baku Z dan skor T. Dan berikutnya sudah mulai pada statistika inferensial, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat analisis. Kemudian di pertemuan ke-12, sudah mulai pada salah satu pengujian hipotesis, yaitu uji korelasi tunggal. Dan berikutnya, yaitu pengujian hipotesis pada uji korelasi multiple atau uji korelasi ganda. Pada pertemuan ke-14 akan saya bahas mengenai uji validitas dan reliabilitas, baik itu untuk instrumen di keolahragaan maupun instrumen-instrumen yang berkaitan dengan pendidikan. Berikutnya, pertemuan ke-15 yaitu analisis artikel berdasarkan teknik analisis data dan metode penelitian. Di sini juga mahasiswa saya berikan motivasi, kemudian saya berikan pengetahuan bagaimana cara untuk mencari referensi dengan memanfaatkan banyak platform pencarian referensi, baik dari Google Scholar, Science Direct, DOIG, maupun beberapa platform yang lainnya. Sehingga nanti ketika mahasiswa skripsi, ini akan mempermudah dalam pencarian referensi, sekaligus pengolahan datanya. Nah, berikutnya, di UAS pertemuan 16, ini akan dan telah saya lakukan kolaborasi dengan mahasiswa dengan mengadakan mini research yang nanti luarannya itu adalah publikasi artikel yang merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ini sudah saya terapkan di 2 tahun ini, alhamdulillah sudah mulai berjalan, sehingga pada UAS ini mahasiswa sudah saya bekali dengan bagaimana cara misalnya membuat Google Form, sehingga akan memudahkan dalam pengumpulan data. Rujukan utama dari mata kuliah saya yang pertama, yaitu buku yang tadi sudah saya sampaikan sebagai bahan ajar utama, Statistika dalam Pendidikan dan Olahraga. Kemudian yang kedua, yaitu buku Statistika Terapan, yang ditulis oleh Bapak Dr. Kadir, dengan penerbit yang sama. Kemudian untuk pustaka pendukung, ini saya ada 3, baik dari statistika olahraga maupun statistika secara umum. Nah, LMS yang saya gunakan itu ada WA Group, kemudian Zoom, kemudian YouTube, software SPSS, Google Drive, dan Google Form. Nah, untuk pembagiannya setelah ini nanti akan saya sampaikan bagaimana mekanismenya. Nah, metode pembelajaran yang saya terapkan adalah problem-based learning, kemudian project-based learning, brainstorming, diskusi, dan ceramah. Untuk teknik penilaian, ini saya menggunakan penilaian formatif, jadi sebelumnya nanti akan ada feedback dari tugas-tugas yang mahasiswa kerjakan, nanti akan saya jelaskan di PowerPoint. Nah, penilaian hasil belajar secara umum, ini dinyatakan dengan huruf sesuai dengan pedoman akademik di Unisma Bekasi. Untuk teknis perkuliahan, ini sudah saya buat seperti ini jadwal setiap pertemuan. Yang pertama, dalam setiap minggu itu saya akan membuat penjelasan materi dan tutorial pengolahan data, baik menggunakan bantuan Excel maupun SPSS, secara asinkronus dengan yaitu YouTube di Danilov Ari 91 channel di playlist Statistika Pendidikan dan Olahraga, kemudian didukung dengan buku referensi. Nah, bukunya ini juga sudah saya buat dalam bentuk flipbooks. Nah, berikutnya masih dalam 1 minggu tersebut, yaitu diskusi dan tanya jawab, serta pemberian feedback dari tugas pertemuan sebelumnya dengan sinkronus menggunakan Zoom meeting. Nah, berikutnya di setiap pertemuan itu ada tugas mandiri berupa latihan soal terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
Kemudian dikumpulkan menggunakan Google Form atau Google Drive. Nah, terakhir adalah diskusi. Ini di luar jadwal yang sudah ditetapkan ya. Diskusi ini bebas. Saya membuat grup di setiap kelas, yaitu grup WA untuk diskusi apabila ada materi yang masih belum dipahami. Untuk penilaian secara keseluruhan, ini sesuai dengan pedoman akademik Unisma Bekasi. Poin kehadiran itu adalah 10%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 20%, sehingga konversi menjadi nilai akhir itu nanti akan dilakukan otomatis di SIMAK atau Sistem Informasi Manajemen Akademik di Unisma Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas dan uji homogenitas data. Yang pertama adalah uji normalitas. Dua pengujian ini merupakan uji untuk prasyarat analisis untuk beberapa uji hipotesis, ya baik itu untuk penelitian asosiatif maupun penelitian komparatif. Dalam uji normalitas sebetulnya ada beberapa pendekatan uji yang bisa digunakan. Ada Lilliefors, kemudian chi-square, kemudian uji Galot taksiran. Ya, sebetulnya ada beberapa, tapi di sini yang akan saya praktekkan adalah uji Lilliefors. Biasanya digunakan untuk data dengan jumlah sedikit. Kriteria pengujian untuk uji normalitas adalah hipotesis 0 diterima bila nilai LO lebih kecil dari L tabel. Ya, artinya data terdistribusi normal. Tapi hipotesis 0 ditolak bila LO lebih besar daripada nilai L tabel. Maka dikatakan distribusi datanya tidak normal. Nah, ketika distribusi data normal, maka untuk pengujian uji hipotesis bisa kita gunakan statistika parametrik yang memang mensyaratkan normalitas data. Tapi jika data yang dihasilkan itu distribusinya tidak normal, kita bisa melakukan beberapa langkah, yaitu bisa menambah jumlah sampel, ataupun bisa juga menggunakan penghitungan statistika non-parametrik. Nah, contoh soal ini adalah hasil pengukuran dari tes stroke for hand drive tennis. Ya, datanya sudah ada, dilakukan terhadap 12 orang. Ya, ini akan kita uji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak pada taraf nyata 0,05. Taraf nyata sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam setiap penelitian itu ada yang namanya alfa atau taraf nyata. Yang sering digunakan untuk penelitian sosial itu adalah 0,01 ataupun 0,05. Jika kita gunakan 0,01, maka kita asumsikan ada 1% error. Jadi taraf kepercayaannya adalah 99%. Tapi jika kita gunakan 0,05, maka kita asumsikan ada 5% yang error dan taraf kepercayaannya adalah 95%. Nah, dari 12 data ini, kita bisa hitung uji normalitasnya menggunakan tabel bantu seperti ini. Ini akan saya pindahkan di Excel untuk mempermudah kita dalam penghitungan. Nah, yang pertama adalah kita buat tabel seperti ini, kemudian data dari 12 sampel tadi, kita pindahkan ke kolom X. Dengan catatan, data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika misalnya belum berurutan, maka kita bisa blok datanya, kemudian klik kanan, kemudian klik sort, ya, kemudian pilih yang paling atas. Sort smallest to largest. Ya. Jadi nanti akan berurutan dari yang paling kecil datanya hingga yang paling besar. Nah, jika data sudah berurutan, maka kita harus hitung dulu nilai rata-rata dan simpangan baku. Untuk menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku, menggunakan Excel ini cukup mudah. Caranya yang pertama, kita menggunakan fungsi sama dengan, kemudian kita ketik di sini average,
kemudian buka kurung, kemudian silahkan plot datanya. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Ya, maka akan muncul secara otomatis nilai rata-ratanya. Berikutnya simpangan baku. Ya, rumus fungsinya sama dengan, kemudian ketikkan di sini STDEV atau standar deviasi, kemudian buka kurung, blok lagi datanya, kemudian tutup kurung dan enter. Ya, maka akan muncul nilai simpangan bakunya. Jika nilai rata-rata dan simpangan bakunya sudah kita dapatkan, maka kita bisa isi kolom selanjutnya, yaitu kolom Z1. Kolom Z1 rumusnya adalah, jadi untuk mengisi Z1, yang pertama adalah kita buatkan rumus fungsinya sama dengan X. X yang pertama adalah 23, ya, kita klik saja, kemudian dikurangi X bar, X barnya adalah 50,33, kemudian dibagi, pembagian itu slash kalau di Excel, S, dibagi simpangan baku. Karena ini ada dua fungsi matematis, maka untuk pengurangan kita berikan tanda kurung. Kemudian enter. Nah, supaya ini bisa otomatis ditarik ke bawah, maka kita kunci dulu. Di sini nilai yang tetap adalah nilai rata-rata dan simpangan baku. Maka di depan dan di belakang sel dari X bar dan simpangan baku kita berikan $. Dengan cara tekan shift, kemudian tekan huruf $. Atau ada di angka 4. Oke, kemudian enter. Maka bisa kita tarik. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan kunci seperti ini, kita bisa langsung ketikkan angkanya saja di sini. X dikurangi X barnya adalah 50,33 dibagi S. Simpangan bakunya adalah 16,55. Ya, cukup diketikkan saja angkanya. Enter, baru kemudian bisa kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya sama saja. Nah, ketika kolom Z1 sudah terisi, maka kita bisa isi kolom selanjutnya, yaitu FZ1. Sebetulnya kalau hitung manualnya, ini membutuhkan satu tabel baku, yaitu tabel Z. Jadi ketika Z1 ini minus, maka rumusnya adalah 0,5 dikurangi tabel Z. Tapi jika nilai Z1 itu plus, ya positif, ini kalau di sini mulai dari data ke-7, berarti 0,5 ditambah dengan hasil tabel Z dari 0,40. Nah, tapi ketika kita menggunakan Excel untuk mempermudah hitungan, maka kita bisa gunakan rumus fungsi sama dengan normDis. Ketika kita ketikkan norms, maka di sini akan muncul, ini kita pilih yang ini, normDis. Kemudian di sini ada rumus fungsinya Z. Ya, Z itu kita peroleh dari kolom sebelumnya. Jadi tinggal diklik saja D4. NormDis dari Z. Ya, tutup kurung, kemudian enter. Ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Oke, jika nilai F1 sudah diketahui, maka kita bisa isi kolom selanjutnya, yaitu EZ1. EZ1 rumusnya adalah nomor urut, ya, kemudian dibagi dengan N. Untuk yang pertama, nomor urut 1, kita tinggal ketikkan rumus fungsinya sama dengan klik sel dari nomor 1, kemudian dibagi N. N-nya adalah 12. Di sini kebetulan sampelnya ada 12. Ya, kemudian enter.
Nah, ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Dengan catatan, kita lihat lagi nilai X1 atau datanya ketika ada data yang sama seperti ini ya, nomor 5 dan 6. Ini angkanya sama, yaitu 48. Maka kita ambil nomor urut terbesar. Jadi 5 dan 6, maka nomor 5 ini otomatis akan mengikuti angka 6. Jadi nilainya sama dengan 6/12. Ya, di sini pasti nanti angkanya sama. Demikian juga kalau misalnya yang nomor 4 ini angkanya sama, X-nya yaitu 48, maka di sini juga akan sama nanti 0,5. Ya, jadi 3 row ini sama nilainya. Nah, kalau sudah terisi kolom EZ1 sudah tidak ada lagi nilai X yang sama, maka kita bisa lanjut ke kolom terakhir yaitu FZ1 dikurangi SZ1. Ini rumusnya sama dengan FZ1, ini tinggal kita klik, kemudian dikurangi SZ1. Nah, tinggal enter. Supaya tidak muncul minus, maka bisa ditambahkan ABS. Ya. ABS, kemudian numbernya tadi tetap pengurangan dari FZ1 dikurangi SZ1. Nah, maka tinggal kita tarik saja ke bawah. Kalau sudah didapatkan angkanya dari kolom terakhir, maka kita bisa tentukan nilai tertinggi dari kolom FZ1 dikurangi SZ1. Dari 12 data ini, nilai tertingginya adalah 0,117. Yang tertinggi ini kita tetapkan sebagai LO, atau bisa juga disebut L hitung. Nah, ini nanti yang akan kita bandingkan dengan L tabel. Nah, ini adalah nilai kritis untuk uji Lilly Force. Ya, berdasarkan ukuran sampel dan taraf nyata, maka bisa kita lihat di sini. Ukuran sampel tadi adalah 12, ya. Kemudian taraf nyata yang ditetapkan adalah 0,05, maka bisa kita tarik garis lurus di sini. Nah, ini diketahui bahwa nilai L tabel adalah 0,242. Jika dibandingkan, maka nilai L tabel masih lebih besar daripada 0,117. Ya, lebih besar daripada L hitung. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Oke, untuk latihan soal, silahkan dibuat data sebanyak 15, ya, datanya bebas, bisa variabel apa saja yang dipilih. Kemudian silahkan buat tabel bantu untuk uji normalitas Lilly Force seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita kali ini adalah pengukuran antropometri dan body composition. Yang pertama kita body composition terlebih dahulu menggunakan alat ini. Ini adalah Karada body composition. Nah, kemudian ada body age nanti. Nah, itu diukur berdasarkan resting metabolism, kemudian berat dan persentase fat. Jadi nanti yang misalnya usia biologisnya kalian berapa usianya? 20? 19? Nah, misalnya 20. Ketika nanti ditimbangan, body age-nya itu 30 misalnya. Berarti 10 tahun lebih tua. Ya kan? Nah, itu sebetulnya dihitungnya berdasarkan tadi resting metabolism, kemudian body fat. Jadi kalau misalnya usia body age-nya itu pengen lebih rendah, berarti harus membuat BMI-nya ideal. Fat-nya bagus, persentasenya normal lah minimalnya. Tipe yang lebih tinggi dari omron ini bisa mengukur lebih dari itu. Nah, setelah diukur nanti kelihatan yang dominan itu ototnya lebih di kanan atau di area kiri, entah di lengan atau di kaki, kayak di tungkai.
Baik, demikian Bapak dan Ibu mengenai video PDD UKTPT yang saya buat di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.